Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Untuk insentif finansial sebenarnya itu yang diperlukan untuk memperbaiki bankability dari sebuah proyek ya. Kita bisa lihat untuk beberapa proyek memang untuk bisa bankable dan bisa memberikan harga listrik yang terjangkau, karena kita kalau di Indonesia kita harus bicara juga harga listrik yang terjangkau. Maka sebenarnya dibutuhkan beberapa insentif lain gitu ya. Jadi kita bicara menarik investasi supaya proyeknya menarik, bisa bankable, tapi juga memberikan harga listrik yang terjangkau. Nah, ada beberapa jenis insentif fiskal yang sebenarnya saat ini sedang digodok oleh pemerintah juga. Yang saya lihat misalnya saat ini sedang dibahas rancangan peraturan presiden tentang harga energi terbarukan. Di sana ada insentif yang namanya fit in tarif gitu ya, yang akan berlaku untuk pembangkit energi terbarukan skala kecil di bawah 5 megawatt. Ini adalah sebuah insentif yang bisa menjadi menarik karena pengembang pembangkit listrik energi terbarukan skala kecil bisa mendapatkan tarif yang fix dan kemudian berlaku selama masa kontrak. Nah, masa kontraknya nanti bisa ditentukan apakah 25 sampai 30 tahun ya. Mereka bisa menerima ini sehingga diharapkan revenue stream-nya itu menjadi lebih jelas ya. Jadi dia tidak lagi akan mengalami perubahan. Ini salah satu yang saya kira menarik karena kebijakan atau insentif seperti fit in tarif ini pengalaman selama hampir 20 tahun diterapkan di banyak negara di dunia, cukup efektif untuk menarik minat investasi ya, dan beberapa negara tetangga kita juga pakai itu. Yang lain yang saya kira juga perlu dieksplorasi lebih lanjut adalah untuk beberapa proyek energi terbarukan yang mungkin tidak dapat fit in tarif, tetapi keekonomiannya bisa diperbaiki apabila pemerintah menyediakan instrumen pembiayaan seperti misalnya pinjaman dengan bunga yang relatif lebih rendah gitu daripada bunga kredit normal gitu ya. Nah, ini juga cukup efektif dan saya lihat misalnya ini bisa diberikan kepada pihak-pihak yang ingin mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya atap gitu ya. Karena kita lihat kan sekarang ini sudah muncul satu teknologi yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya yang bisa ditaruh di atas atap. Dan ini bisa ditaruh di atap bangunan, di atap rumah gitu ya. Khususnya untuk rumah tangga yang bangunan rumah itu kita di Indonesia ini punya ada lebih dari 70 juta mungkin ya pelanggan PLN yang rumah tangga, dan kalau kami menghitung sebenarnya ada potensi untuk PLTS atap itu mencapai 655 gigawatt peak gitu. Nah, kita bisa bayangkan sebenarnya kalau setiap pemilik rumah tangga ingin pasang PLTS atap, tetapi kan yang agak mahal itu upfront cost-nya. Kalau pemerintah bisa menyediakan pinjaman fix misalnya dengan bunga rendah, maka masyarakat ini kemudian bisa berinvestasi sendiri. Jadi kalau kita bicara investasi energi terbarukan, tidak harus investor yang besar-besar. Karena individual investor rumah tangga pun, misalnya dia bisa menghitung ya dengan ini, ketimbang duitnya ditaruh di deposito, ternyata pasang PLTS atap itu bisa menjadi sumber investasi dan mereka bisa kemudian memasang itu, tapi bunganya tidak dengan bunga kredit yang normal. Misalnya bunganya diberikan insentif tertentu sehingga masyarakat bisa pasang, pengembalian investasinya menjadi lebih cepat begitu ya. Nah, ini opsi-opsi yang sebenarnya bisa digali oleh pemerintah juga.